Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agus Cahyono dengan NIM 23050303026 dari Rombel 1 dari program studi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur vernakular Indonesia yang berada di wilayah tempat tinggal saya. Pesanggrahan Pracimoharjo terletak di Dusun Krapyak, Desa Paras, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Pesanggrahan Pracimoharjo diinisiasi oleh Sunan Pakubuwono ke-6, Raja Kasunanan Surakarta pada tahun 1803 sampai 1804 dan mencapai masa keemasan pada masa Sunan Pakubuwono ke-10 tahun 1893 sampai 1939. Pracimoharjo adalah miniatur landscape dari keraton, baik dari denah dan bangunannya. Terdiri dari bangunan pendopo, taman sari, dalam agung, alun-alun, bangsal, dan sebagainya. Akan tetapi pada saat ini hanya tersisa beberapa bangunan saja. Bangunan yang tersisa pertama adalah rumah loji atau pesanggrahan. Bangunan berarsitektur Indis yang fungsinya pada saat Pakubuwono X memerintah digunakan untuk perjamuan dengan tamu-tamu raja, baik untuk menjamu penjabat Hindia, Belanda, para adipati maupun tamu-tamu kenegaraan lainnya. Struktur dari rumah loji sendiri menggunakan bangunan khas Belanda serta menggunakan bahan bangunan yakni batu bata yang ditumbuk sebagai dinding dan kolom dari rumah tersebut. Bangunan selanjutnya yang tersisa adalah bangsal alit dan dalem agung. Bangsal alit adalah bangunan kecil seukuran gazebo yang berfungsi untuk sang raja bersantai sembari menatap ke timur meninjau kota Surakarta atau keraton dari atas. Sedangkan dalem ageng terdiri dari pendopo dan rumah inti, juga bangsal-bangsal. Pada bangunan dalem ageng di belakang pendopo terdapat bangsal yang dinamakan Sanggar Pamelangan dan Paleraman, yakni berupa bangunan yang di dalamnya terdapat batu yang biasa digunakan oleh Pakubuwono X untuk sembahyang atau tetirah dan untuk beristirahat maupun meditasi. Struktur bangunan dari pendopo atau dalem ageng ini menggunakan struktur khas Keraton Surakarta, yakni menggunakan kayu jati sebagai kolom ataupun penegak dari bangunan, serta memiliki khas ukiran-ukiran khas Keraton Surakarta. Ornamen yang digunakan pada bangunan ini menggunakan ornamen khas Keraton Surakarta serta menggunakan pilihan warna hijau dan bercorak emas. Bangunan yang tersisa selanjutnya adalah Tugu Pojok. Saat ini difungsikan sebagai tiang bendera. Digunakan oleh Pakubuwono X untuk melihat Keraton Surakarta dari pesanggrahan Pracimoharjo di waktu malam. Kerlap-kerlip lampu Kutaprojo Nagari Kasunanan Surakarta terlihat dari gardu pandang Tugu Pojok yang berada di lereng Gunung Merapi. Serta dibangun sebuah patung Pakubuwono X sebagai bentuk penghormatan. Berikut adalah wawancara kepada juru kunci Pracimoharjo yakni Bapak Warsito. Halo teman-teman yang ada di rumah. Di sini saya dengan Bapak Sinten ya? Warsito. Bapak Warsito selaku juru kunci pesanggrahan Pracimoharjo yang ada di Boyolali. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Warsito selaku juru kunci yang ada di sini. Oh iya Pak, kalau boleh tahu sejarah dari pesanggrahan Pracimoharjo ini sendiri gimana Pak? Ya, sebatas yang saya tahu dari mbah saya
Hasto Prajimo ataupun Den Hasto itu dari juruji ataupun penjaga pesantren. Pesantren Prajimo Harjo untuk dulunya memang untuk nyanggrah ataupun villa. Kalau sekarang ya untuk villa ataupun homestay. Kalau zaman sekarang kan diartikan untuk villa ataupun homestay. Selepas itu dulunya memang di sini itu kebun teh sama kebun kopi. Jenis kopi kalau tidak salah itu Arabica atau Robusta ya. Iya, Robusta. Nah, Robusta itu dulunya dari Pakubuwono 6 untuk membeli tanah ini, tanah pesantren ini, dan dibuat untuk pesantren. Itu 1918 atau 19 berapa saya kurang tahu. Terus sudah dibeli untuk masyarakat yang di sini di tukar guling yang di luar area pesantren Prajimo Harjo Paras. Ada sekarang ada beberapa warga yang dipindahkan tapi ditukar guling. Iya. Terus ada suatu ketika karena niat hati loyalitas ataupun kita ngabdi kepada Keraton Surakarta, makanya untuk pengabdian ke keraton ada beberapa tahun diangkat dari warga ini, diangkat menjadi abdi dalam di sana Prajimo Harjo dengan embel-embel sebelum bapak ada Hasto itu di belakangnya ada Hasto Prajimo, ada Wiryo Prajimo atau Kartorejo Prajimo seperti itu hadiah dari Keraton Surakarta Digrat. Dengan perkembangan zaman selepas dari Pakubuwono 6 singgah di sini, terus dimuliakan beliau Pakubuwono ke-10 ataupun sampai dalam ingkang minulya saha ingkang wicaksana ingkang sinun kanjeng susunan Pakubuwono Senopati Ngalugong Abdurrahman Saidin Panatagomo. Panatagomo itu mendapat gelar dari Demak karena dengan tinggalan-tinggalan dalam seperti Masjid Agung yang ada di masjid di Pengging itu ada urutannya ada keterkaitan bahwa dulu itu agama Islam sudah melekat di kepemimpinannya ingkang sinun Kanjeng Sinun Pakubuwono 10. Di sini makanya di sini pesantren Prajimo Harjo itu sudah ada beberapa bangunan tinggalan saksi sejarah, saksi budaya, ada rumah loji untuk menerima tamu dari kerajaan Belanda ataupun kerajaan Jerman. Terus ada peristiwa penting tahun 1948 atau 47 ya, ada Sultan Syahrir diisukan mau diculik di Solo, jadi dievakuasi beliau mungkin dari pasukan keraton ditolak ke sini sekitar 1 minggu, terus diikat. Itu masih kemerdekaan 1944 atau 47 ada prasasti juga. Selepas itu karena Sultan Syahrir di sini terus menerima dari tamu-tamu lama di sini enak sekali karena dengan view menghadap timur ke arah Boyolali ke keraton, dengan view ke arah barat ada Merapi Merbabu, bahwa di sini menerima tamu bahwa disajikan dengan alam pemandangan alam dengan kesejukan hawa. Makanya sampai sekarang banyak dari warga, dari anak-anak muda yang notabene apalagi yang penggiat sejarah sering datang ke sini bahwa saksi bisu dari kemerdekaan NKRI ya. Ada bangunan-bangunan seperti loji itu dulunya untuk penerimaan tamu, dan sebelahnya itu ada bangunan dulu
747 Ya. itu dulunya tempat untuk telekomunikasi waktu itu, waktu zaman Belanda. Terus ada bangunan lagi Maju Soka untuk selepas sholat asar kanjeng Sinten lega ataupun duduk-duduk sama permaisuri di Bayun menghadap ke timur melihat untuk atau silakan Iya. ya. Sepas itu sekarang ada tembok kayak benteng itu dulunya bahwa ada taman putren, Iya. ada pelataran untuk nanti dari tamu-tamu dari kenegaraan seperti tamu dari kerajaan ada ruangan dalam siraman dalam, sebenarnya dulu ini siraman dalam tapi Iya. sudah hancur. Ada tersisa ini bangunan yang masih lama ini ada gedung pusaka atau ruangan untuk pusaka. Terus sebelahnya ada ruangan untuk pesolatan. Iya. Bahwa serupa siraman dalam masuk ke pesolatan nyuwun kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dia untuk menjernihkan pikiran. Terus saya uncai lah, atau tak uncai bahwa di sini itu tempat paling nyaman sejuk. Nah, inisiatif ada ide-ide kreatif dari kaki Sinten bahwa tempat di sini juga. Yang saya rasakan. Terus kita bergeser ke sebelah barat itu ada bangunan fountain, the fountain itu kalau orang Jawa itu fountain ataupun kolam air mancur masih itu saya lihat dari struktur bangunan itu dari pembuatannya Pak Bonolam. Iya. Dari Pak Bonolam dari struktur bangunan ada lesnya itu Pak Bonolam karena dilihat dari struktur bangunan itu pembuatannya pakai semennya pakai bata, Iya, bata pakai dikepuk, bata, ya itu. Nah, itu terus ada pintu gerbang itu sama. Sarana selatannya di tembok itu ada Taman Keputren ataupun Taman Sari. Taman Sari. Ya, Taman Sari. Jadi nanti bisa tahun 1928 bahwa di barat Pesanggrahan Praja Muarjo Paras ada pelataran itu untuk satu kegiatan untuk seni olahraga ataupun seni bela diri pasukan. Ada pasukan khusus namanya apa saya kurang paham gitu dari keraton ada bergodo sekarang bergodo keraton. Terus kita bergeser ke sebelah selatan bahwa di situ ada garasi dan di depannya ada tiang bendera itu saya lihat dari struktur bangunan itu dari bangunan. Terus ada undak-undakan. Ya. Dulu sebelum dibakar Kolonel Slamet Riyadi tahun 19 berapa itu ada undak-undakan itu yang undak-undakan Sinten itu yang memanjang di 1928 dimuliakan Kanjeng Sinten yang ke-10 itu bahwa bangunan ini agak maju ke depan 10 meter. Nah, dilihat dari tinggalan ada undak-undakan, ada kolam itu majunya 10 meter dimuliakan atau renovasi kembali dibangunnya tinggalan terus ada sebelah selatan dan sebelah timur. Jadi strukturnya hampir sama itu 40 seperti itu mungkin selama kurang lebihnya itu. Terus untuk joglo ini dulunya ini untuk jumenengan ataupun dari warga-warga sini yang mau ketemu rajanya di sini bahwa setiap malam Kamis dari Keraton Surakarta ada perjalanan dari keraton ke pesantren. Masyarakat sekitar disuguhi dengan kesenian lalu ada adu domba, adu apa itu domba ataupun jauh terus itu habis setelah itu dombanya disembelih
hasil bumi juga kemakmuran ataupun waktu itu kan dari agama Islam ada sultan jalan dari Tugu pertigaan para pakai kereta kencana kendaraan mungkin waktu itu kan punya mobil pertama kali kan jalan sampean itu nyebar mudik kalau sekarang mudik ataupun untuk warga sekitar yang saya tahu seperti itu. Ada kurang lebihnya nanti dari teman-teman yang di kampus mungkin bisa nanti buka untuk Google sejarah seperti itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap dari adik-adik itu lebih respect ke sejarah, bahwa Indonesia tidak akan sebesar ini kalau kita meninggalkan sejarah ataupun jangan meninggalkan sejarah seperti itu. Dengan berdirinya bahwa Pesantren Praji Muharjo pada saat upah Kebun 10 ada kontribusinya dengan NKRI. Mungkin itu, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sami-sami. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.